Bab 883. Namun, apakah Ethan berani berkomplot melawan Adril, yang dihormati oleh keluarga Juwana? Reputasi dari 4 keluarga besar ini tidak diraih melalui hasil sanjungan belaka. Akan tetapi, tercipta dari rasa takut dari masyarakat. Ethan seperti seekor lalat yang berani berkomplot melawan Adril. Adril bahkan sudah baik kepada keluarga Juwana, tanpa membayar harga apapun. Dia benar-benar mengira Adril mudah dipermainkan. Ethan tercengang saat mendengar ini, lalu bergumam, "Kepala keluarga. Aku." Petik 2. 4 keluarga besar yang kuat dan pejabat negara elang yang masyhur. Dengan perlindungan Calvin, status Adril memenuhi syarat untuk berbicara langsung dengan Erik sementara Erik sendiri tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ethan langsung berkeringat dingin. Seorang tamu istimewa dari kepala keluarga Juwana ingin menamparkan wajahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh ayahnya? Ethan melihat wajah dingin Adril dan tiba-tiba berkeringat dingin. Kakinya sedikit lemah dan suaranya bergetar saat dia berkata, Pak Adril, kalau aku berlutut sekarang, apa sudah terlambat?" Buff. Seluruh tubuh Ethan langsung terbang ke belakang. Percikan darah bercampur gigi patah beterbangan di udara. Wajah Ethan mendarat dengan keras, menyebabkan hidung dan wajahnya memar dan bengkak seketika. "Terima kasih banyak, Pak Adril karena sudah mengajariku. Aku akan pergi sekarang." Ethan memuntahkan seteguk darah, tetapi tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Dia berusaha keras untuk bangkit dan pergi. Sambil berkata demikian, sopirnya yang sudah ketakutan, bergegas maju untuk membantu Ethan berdiri. Buff. Kaki Adril mendarat di dada Ethan dan langsung menekannya ke tanah dengan kuat. "Memangnya aku membiarkanmu pergi? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Bukankah seharusnya?" Ethan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan merasa ketakutan. Dia segera menyahut, Pak Adril, tolong tenanglah. Membunuhku cuma akan mengotori tanganmu. Nggak sepadan untukku. Nggak sepadan." Adril mengangguk pelan. Membunuh Ethan adalah hal yang mudah. Tetapi bagaimanapun juga, Ethan adalah putra seorang pejabat tinggi. Hal ini hanya akan membuat Gary tak terkalahkan harus berurusan dengan keluarga Juwana. Adril sendiri tidak suka merepotkan orang lain. Namun, saat Ethan baru saja menunjukkan kebahagiaannya, Adril berkata dengan tenang, "Kalau begitu aku harus membunuhmu dan ayahmu. Dengan begitu nggak akan ada masalah lagi. Kamu." Ethan sangat marah. Ayahnya akan menjadi gubernur. Adril berani mengatakan untuk membunuh gubernur suatu negara. Bahkan keluarga Juwana tidak akan seberani ini. Bagaimana bisa rakyat jelata sepertinya berani berkata demikian? Namun, Adril tiba-tiba menginjak lutut Ethan dengan keras. Dalam sekejap, tempurung lutut Ethan langsung mengeluarkan suara yang tajam. Ethan berteriak ketakutan, tetapi kata-kata dingin Adril terdengar kembali. Kembali dan beritahu Erik kalau dia juga bertanggung jawab atas utang darah Sugi. Dia harus membayar kembali entang darah ini. Ethan sangat kesakitan dan merasa sangat marah ketika mendengar kata-kata ini. Adril hanyalah bandit yang bergantung pada keluarga Juwana. Beraninya dia membunuh calon gubernur. Namun, ketika melihat sosok Adril yang berdiri tegap, sorot matanya yang acuh tak acuh membawa kesan mendominasi, seolah-olah ini bukanlah ancaman, tetapi fakta yang akan segera dia wujudkan. Hati Ethan bergetar dan entah kenapa dia teringat bahwa Adril yang seharusnya lama mati di matanya, tidak hanya belum mati, tetapi hidup lebih baik lagi. Dia terus bergerak tanpa henti menuju tujuannya. Tidak mungkin, kan? Akankah seluruh keluarga Ethan benar-benar akan mati di tangan bandit ini? Ethan menelan ludah, tidak berani menatap Adril. Dia dibantu oleh sopir untuk masuk ke dalam mobil dan pergi. Keren sekali. Nancy menatap Adril yang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan sikapnya yang acuh tak acuh. Matanya yang indah bersinar terang. Momentum ini tampak istimewa untuk dirinya sendiri dan menyentuh hatinya. Apa yang diberikan Adril kepada Erik bukanlah sebuah ancaman, tetapi sebuah pemberitahuan. Dia sangat percaya diri dan pasti akan melampaui kekuatan Erik. Setelah Adril menyelesaikan semua ini, dia siap untuk kembali membuat obat. Sekarang dia akan melanggar hukum jika membunuh Erik. Ketika dirinya terus menjadi kuat sampai batas tertentu, maka dia akan memiliki modal untuk menginjak-injak aturan. Hanya dengan membunuh Erik, barulah dapat menghilangkan kerugian bagi rakyat. Namun, saat Adril berbalik, dia melihat Nancy menatapnya dengan mata bersinar sambil menjilat bibir merahnya. Seolah-olah dia telah melihat harta karun yang sangat berharga. Kenapa dia terlihat seperti dirasuki oleh roh Aurel? Adril ingin mengingatkannya. "Nona Nancy, air liurmu hampir menetes. Cepat bersihkan." "Nona Nancy, jangan nafsu. Sudah waktunya pergi," ujar Adril. "Siapa yang nafsu?" Sahut Nancy dengan wajah memerah. Lalu, dia segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Aku akan mengantarmu pulang." Nancy segera membukakan pintu mobil untuk Adril. Saat melihat sikap dominan Adril, dia segera mengangguk setuju. Lalu, tiba-tiba berkata tanpa alasan, "Pak Adril, apa kamu betulan lebih tertarik pada wanita yang sudah menikah?" Adril kebingungan. Apa yang ingin wanita itu lakukan?